Ya, shalom, selamat pagi adik-adik. Halo, Halo, Gimana kabarnya? baik, Sehat? sehat, sehat, Bahagia? bahagia. Bahagia sekali ya. Tidurnya cukup nggak? belum cukup. Cukup lah, cukup. Cukup. Isa dan Timi, tidur cukup nggak? Bangun jam nih? Oh cukup. Sip. Nah sekarang kita mau mulai sekolah minggu. Kita nyanyi satu lagu. Adik-adik tahu lagu Yesus di dalam rumahku? Di dalam rumahku senang-senang. Ya, Nggak tahu, papanya nggak tahu. nyanyi. Oh, papa yang tahu ini ya. Ini sekian. Ya, kita belajar sama-sama ya. Ya, Karya kita nyanyi. Oh, tunggu sebentar. Karya lagi persiapan. Kita nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Tunggu Karya dulu. Ya, semua tepuk tangan ya. Kita belajar sama-sama. Suaranya kedengaran nggak? Ya, suaranya. Enggak, Kak, enggak. Oh, Karyo, minta tolong suaranya. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita nyanyikan sekali lagi ya, adik-adik. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yuk, ada yang kenal tadi suaranya siapa? Siapa yang nyanyi tadi di videonya? Rio kayaknya, Kak Rio. Yesus, Yesus di dalam rumahku. Jawabannya adalah Kak Danang. Iya, Kak Boh. Danang. Kok Ya. aku ya? Ya, adik-adik sekarang kita mau membuka sekolah minggu kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di pagi ini datang kepadamu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari kami istirahat semalam hingga kami boleh bangun di pagi ini untuk mengikuti sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak pelayan. Tuhan, kami siap untuk sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita nyanyi lagi. Semuanya bangkit berdiri, lebih semangat lagi kita nyanyi lagu Hati yang Gembira. Nggak bisa berdiri. Enggak kelihatan. Lihat nih. Lihat jadi sampai sekolah. Gini aja berdiri. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang seram. Hati semangatnya patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan Ya, nyanyi lagu Hati yang Gembira, langsung pada gembira semua ya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Danang. Nah, kita doa dulu ya, adik-adik. Ayo, kita lipat tangan lagi. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Danang. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat mendengar dengan baik, memahaminya, dan melakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan Kak Danang. Halo adik-adik, suaraku kedengaran jelas ya? Kedengaran nggak? Jelas. Oke, siap. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Siap. Ya, selamat pagi nih adik-adik nih. Buat Yeremia, Hizkia, Isaya, dan juga Timi. Kak Danang senang nih melihat wajah adik-adik yang ceria pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki cerita firman Tuhan, kita mau mereview dulu nih ayat hafalan minggu lalu. Ayo, ingat nggak ayat hafalannya dari mana? Adik 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Isa sama Timi hafal? Hafal ya? Oke, Kak Danang tanya satu-satu ya nih ya. Sekarang mulai dari Yeremia dulu nih, coba nih. Ayatnya hafal. Oke. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan
dan dalam kebenaran. Iya, betul. Sekarang Kak Danang Tepuk tangan. mau ya, tepuk tangan dulu ya. Kirimnya hebat. Sekarang Kak Danang lompat nih ke Hizkia. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Oke, siap. Terima kasih Hizkia, Yeremia. Sekarang Isaya dan Timi nih. Hafal ayatnya? Hafal. Ya, coba Ya. disebutkan yuk. Isa dulu deh, Isa dulu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yeay, Ya. sip. Udah hafal. Sekarang Timi, hafal? Belum? Hafal. Atau mau baca dulu? Belum hafal. Oke. Pas. Gak apa-apa. Kalau gitu, kita baca bareng-bareng lagi ya ayatnya ya. Yuk, semuanya kita baca lagi. Buat Timi, gak apa-apa, baca dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Anak-anakku, Marilah kita mengasihi mengasihi bukan Dengan Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. dan Oke, udah pada hafal nih berarti ya. Kalau sudah dibaca, dihafalkan. Ingat, jangan cuma dibaca dan dihafal aja, tetapi juga lakukan. Sip. Oke. Lalu sekarang ini kita mau masuk ke cerita sekolah minggu nih. Tema kita adalah aku hidup, aku bersyukur. Yuk. Aku hidup, aku bersyukur. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Aku hidup, aku bersyukur. syukur. Oke. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kali ini tuh kita mau mendengarkan kesaksian dari seorang raja. Ayo, ada yang bisa apa enggak? Raja siapa? Ya, raja siapa aja nih yang ada di Alkitab nih? Coba nih, adik-adik sebutin nih. Di Alkitab ada raja siapa aja? Raja Daud sih ada. Ya, Raja Daud. Raja Hizkia. Raja Hizkia, iya, betul. Raja Ya. siapa lagi ya? Raja Saul. Raja Ada Saul. Salomo. Ya, Isa Timi. Raja Daud. Udah tadi Kak Raja Kia. Daud. Satu Isa Timi gimana? Siapa saja nih nama raja yang ada di Alkitab? Raja Firaun. Raja Firaun. Oh Nah, iya, betul. Siapa lagi? Herodes. Herodes. Iya, betul. Ayo satu lagi coba. Raja Yehuda. Raja Yehuda ada apa? Apa? Galeus. Raja Galeus. Raja siapa? Tim? Yoyakim. Galeus. Raja Galeus. Yoyakim Raja Yehuda. Darius. Raja Darius. Oh ya, ada Darius. Yaudah nih,
Oke, daripada kita penasaran ya, raja siapa yang mau bersaksi ya? Kalau gitu, ayo kita nonton video satu ini ya. Kita nonton ya kesaksian dari raja yang satu ini. Oke? Halo anak-anak, aku Raja Hizkia, Raja Yehuda. Orang-orang mengenalku sebagai raja yang baik, karena aku memerangi berhala-berhala dan membuat orang-orang dapat kembali beribadah di bait Allah. Aku selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Hingga pada suatu hari, aku jatuh sakit keras. Sampai-sampai aku tidak bisa bangun dari tempat tidurku. Banyak orang yang mencoba menolong, mengobatiku, tapi aku tak kunjung sembuh. Hingga pada akhirnya Nabi Yesaya datang mengunjungiku. Aku berharap dia membawa kabar baik dan dapat menolongku. Tapi ternyata Nabi Yesaya membawa kabar buruk. Katanya, kamu tidak bisa sembuh dari sakitmu, dan kamu akan segera mati. Mendengar perkataan Nabi Yesaya, aku sangat sedih. Aku menangis. Dan aku berdoa memohon belas kasihan kepada Tuhan untuk memberikan aku kesempatan hidup lebih lama. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengingat anakmu ini. Dalam penantianku itu, Nabi Yesaya datang untuk kedua kalinya. Dan kali ini, dia membawa kabar gembira. Katanya, Tuhan memberikan umur panjang kepadamu 15 tahun lagi. Dan akhirnya aku sembuh dari sakitku. Dan aku kembali memerintah sebagai raja. Aku sangat bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan begitu baik. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Ya, ayo tadi raja siapa itu? Hizkia. Hizkia. Oke, tadi ada satu nama lagi. Ada satu nama lagi yang disebut selain Hizkia. Siapa itu? Nabi siapa ya tadi? Bukan apa? Iya. Nabi ya, betul, dia nabi. Ayo, siapa tapi? Nama nabinya. Inisialnya Y. Awalnya huruf Y. Ayo. Yesaya, ya, Ya, benar. betul. Sip. Berarti kita tahu tadi ada dua nama yang penting ya. Hizkia dan Yesaya. Oke adik-adik, bacaan kita kali ini terambil dari Yesaya 38 ayat 1 sampai 21. Yesaya 38 ayat 1 sampai 21. Wah, panjang banget ya ini adik-adik ayatnya ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Jangan lupa kalau sudah dibaca, dilakukan. Oke, adik-adik. Sekarang Kak Danang masuk ke dalam cerita firman Tuhan ya. Kalau tadi ada dua nama, Hizkia dan Isaya. Kok Isaya? Yesaya. Ya. Berarti dua nama itu ada di sekolah minggu kita sekarang. Hizkia sama Yesaya ya. Yesaya itu kalau bahasa Inggrisnya jadi Isaya. Nah,
Makanya ada 2 nama itu di sekolah minggu kita. Halo Hizkia dan Isaya. Nah, kalian namanya dari tokoh-tokoh penting nih. Oke, kalau tadi kita perhatikan lagi, Hizkia itu kan sebagai raja. Kalau raja itu tugasnya ngapain nih adik-adik? Ya, halak. Ngapain tugasnya raja? Memimpin. Pemimpin, betul. Apalagi? Pemerintah. Pemerintah, iya betul. Ya betul, Tini, pemerintah. Sip. Nah, kurang lebih tugasnya seorang raja adalah memimpin atau memerintah suatu negara. Nah, kalau di Indonesia nih kita punya Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi itu tugasnya memimpin negara ini. Cuma istilahnya dia presiden ya, bukan raja. Kayak gitu. Kalau zaman dulu istilahnya raja. Nah, selain raja tadi kan ada nabi ya, Yesaya. Kalau Nabi Yesaya tugasnya ngapain adik-adik? Tuh. Nabi. Menyampaikan perintah Tuhan. Menyampaikan perintah Tuhan, ya tepat sekali. Tuh. Tugas seorang nabi adalah menyampaikan pesan dari Tuhan ke umat. Dari Tuhan ke umat. Jadi nabi itu sebagai perantara. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan punya pesan, Tuhan akan menyampaikan ke nabi dulu, baru setelah itu disampaikan ke umat. Nah, berarti kayak contohnya tadi, Nabi Yesaya, dia punya pesan dari Tuhan soal Raja Hizkia, lalu Nabi Yesaya menyampaikan ke Raja Hizkia. Kayak gitu, kurang lebih tugasnya. Nah, adik-adik di sini ada yang pernah sakit nggak? Pernah. Pernah ya? Sakit apa? Ya, banyak. Flu, Aku pernah pilek. pilek, Panas, pilek, batuk, Nah. terus demam. ya wis. Berarti mayoritas kebanyakan dari kita pernah sakit ya. Kalau sakit, kalau ada adik sakit itu biasanya ngapain adik-adik? Berdoa kepada Tuhan biar diberi kesembuhan. Oke, sangat religius. Terus berobat. Nah, minum obat. Apalagi? Minum obat. Ya, Istirahat. istirahat, betul. Jadi adik-adik, kalau kita sakit, biasanya kan kita obat, terus ke rumah sakit, ke dokter, istirahat, terus yang Hizkia tadi bilang berdoa, ya. Itu semua kita lakukan ya kalau kita sakit ya. Nah, adik-adik, Raja Hizkia di dalam cerita tadi itu juga melakukan hal yang sama loh. Raja Hizkia juga sudah berobat, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, udah gitu, tambah lagi pesan dari Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya tadi. Kalau Raja Hizkia akan segera tutup usia. Berarti kan udah nggak sembuh, terus mau tutup usia. Nah, bisa dibayangkan ya, itu sedihnya minta ampun ya. Raja Hizkia menjadi sangat sedih, sampai-sampai Raja Hizkia menangis loh. Menangis saking sedihnya tadi. Lalu di tengah-tengah sakitnya itu, Raja Hizkia berdoa nih kepada Tuhan dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan menjawab doa Raja Hizkia melalui pesan kedua yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya tadi sudah menyampaikan pesan yang pertama. Pesan yang pertama adalah Raja Hizkia tidak sembuh dan segera tutup usia. Ya. Setelah itu, setelah mendengarkan doa dari Raja Hizkia,
Tuhan menjawabnya melalui pesan yang kedua. Ya, pesan yang kedua mengatakan bahwa Raja Hizkia memperoleh kesembuhan serta ditambahkan umurnya kurang lebih selama 15 tahun. Nah, adik-adik, Raja Hizkia akhirnya memperoleh kesembuhan nih dari Tuhan setelah sakit. Serta umurnya juga ditambah loh, 15 tahun. Ayo, kalau 15 tahun itu dari kelas berapa sampai berapa nih? Yang tahu nggak? Nggak tahu. SMA. Nggak tahu ya. Oh itu tadi Hizkia ngomong SMA ya. SMA Lah. lebih apa kurang? Kira-kira kalau 15 tahun itu waktu kita baru lahir nih, dari bayi nih. Nah, dari bayi sampai di kelas 1 SMA. Ayo, bayangin nggak? Lama banget ya. Nah, Raja Hizkia diberi karunia nih sama Tuhan. Kurang lebih umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Nah, setelah mendapatkan pesan yang kedua nih dari Tuhan, Raja Hizkia sangat senang. Dan akhirnya dia mengucap syukur. Kalau adik-adik lihat ya, nanti mungkin di Alkitab, atau sudah buka Alkitab sekarang ya. Ini, itu di ayat, di pasal 38, Yesaya 38, ayat 9 sampai ayat ke-20. Nah, ayat 9 sampai ayat ke-20. Yesaya 38 ayat 9 sampai 3 ayat 9 sampai 20. Ayat 9 sampai 20. Ya, betul. Adik-adik coba dilihat itu. Ayat 9 sampai 20. Itu adalah ucapan syukur dari Raja Hizkia. Nah, ucapan syukur dari Raja Hizkia setelah dia mendapatkan karunia kesembuhan dari Tuhan. Wah, banyak banget ya adik-adik ya. Banyak banget ya. Panjang banget ya ucapan syukur dari Raja Hizkia. Ini itu menunjukkan kalau Raja Hizkia benar-benar bersuka cita, benar-benar bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada Raja Hizkia setelah sebelumnya sakit. Nah, adik-adik, sekarang Kadang juga mau tanya nih sama adik-adik ini. Umur panjang kan salah satu berkat nih yang patut kita syukuri. Ya kan? Umur panjang adalah salah satu berkat Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Tapi nih selain itu ada banyak ya berkat Tuhan yang bisa kita nikmati saat ini. Jadi ketika kita diberikan tubuh yang sehat dan kuat, lalu gimana nih cara kita mensyukuri berkat itu? Kita di sini kan sekarang diberikan tubuh yang sehat, kuat. Nah, lalu gimana cara kita bersyukur nih adik-adik? Ada yang tahu? Menjaga tubuhnya, merawat tubuhnya. Jaga kesehatan. Menjaga kesehatan, menjaga tubuhnya, betul. Betul, ya. Ketika kita sudah diberikan tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa nih menjaga dan mensyukuri dengan menjaga tubuh kita, betul ya. Dilakukan dengan cara misalnya berolahraga. Setiap pagi, misalnya bangun pagi terus olahraga dulu nih, mau lari keliling atau jalan. Atau bisa adik-adik makan makanan yang bergizi, ya, biar tubuhnya tetap sehat. Sudah diberi kesehatan dari Tuhan, kita menjaga biar tubuh kita tetap sehat. Lalu, kita juga diberi berkat nih sama Tuhan. Kita diberikan teman untuk menemani kita. Lalu gimana nih cara kita bersyukur? Ayo, ada yang tahu nggak? Kita sudah diberi teman nih. Misalnya ada adik di sekolah ya, ketemu teman-teman banyak. Nah, itu caranya kita bersyukur gimana nih adik-adik?
Gimana adik-adik? Caranya. Ya, oke. Yang pesan Nggak apa-apa. Ya, betul. Jadi sahabat tuh, kata Tini. Betul. Ya, ketika kita sudah diberikan teman, kita tuh bisa bersyukur loh. Dengan cara kita bermain nih bersama teman-teman kita. Kita menemani teman kita. Dan juga kita tidak saling bertengkar. Supaya kita tidak saling menyakiti satu sama lain. Nah, kalau kita bertengkar kan nggak enak ya, nanti ada yang sakit hati, ada yang marah. Nah, ketika kita sudah diberikan teman, kita bisa bersyukur dengan tidak saling menyakiti, tidak bertengkar. Nah, selain dua tadi itu ada banyak sekali adik-adik, ada banyak sekali yang ada di sekitar kita. Kita masih bisa bernafas, itu berkat Tuhan. Kita masih diberikan orang tua yang baik kepada kita, itu berkat Tuhan. Atau kita masih bisa makan tiap hari, bisa minum, itu juga berkat Tuhan. Jadi, adik-adik yang dikasih Tuhan, mulai saat ini, ayo kita biasakan untuk selalu bersyukur, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Siap adik-adik? Sudah siap untuk selalu bersyukur? Siap. Siap ya? Oke, kalau gitu Kak Danang punya nih satu lagu. Kak Danang punya satu lagu nih. Judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Nah, judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kalau gitu kita nyanyikan bersama-sama ya. Bisa berdiri, bisa bertepuk tangan. Yuk. Karyo. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, lagunya Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik ya. Tuhan baik nih sama kita, selalu memberikan berkat. Jadi jangan lupa bersyukur ya adik-adik. Bersyukur. Nah adik-adik, cerita kita sudah selesai. Jangan lupa kalau misalnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga melakukannya ya. Untuk minggu ini, ayat hafalannya nggak ada dulu ya. Nggak ada dulu ayat hafalannya. Mungkin nanti mulai minggu depan. Tapi sebagai gantinya, kita mau belajar nih sekarang. Kita mau belajar mengucapkan pengakuan iman rasuli. Udah pernah dengar adik-adik? Sudah. Nah, ini sudah pernah dengar? Belum pernah ya? Oh ya udah. Ya, Karyo bisa minta tolong nggak share screen untuk apa? Pengakuan iman rasulinya itu. Ya, kita tunggu ke Aryo dulu ya. Setelah itu kita ucapkan bersama-sama. Ya, kita tunggu dulu ya adik-adik. Dan kepada Yesus. Pengakuan iman rasuli ini biasanya disebutkan waktu ibadah di gereja gitu. Biasanya kalau papa mama ibadah,
mereka pasti menyebutkan juga nih pengakuan iman rasuli. Nah, Jadi karena kita masih anak-anak ya, adik-adik masih belum ke gereja dewasa, adik-adik belajar dulu nih. Biar nanti kalau sudah dewasa, adik-adik sudah hafal, bisa ngikuti di gereja. Ya, ini Karyo sudah itu ya, sudah share screen, kelihatan adik-adik? Kelihatan? Isa, Timi? kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau gitu, kita coba sebutkan ya adik-adik ya. Kita coba bacain. Oke, siap? Siap ya? Kak Danang hitung ya. Kak Danang hitung ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan langit dan bumi, bumi, dan dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang para mati, orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ya, kayak gitu adik-adik pengakuan iman rasuli. Kalau sudah pernah dengar, jangan lupa dipelajari, dihafalin ya. Kalau masih belum pernah dengar, baru tahu sekarang ini, bisa nih sekarang mulai baca-baca, biar nanti semakin lama semakin hafal. Oke adik-adik, terima kasih Karyo ya. Terima kasih Karyo. Ya. Oke, sekarang kita mau doa penutup. Nah, doa penutup nanti, kadang yang doa, lalu kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami nanti kita sebutkan bersama-sama ya. Udah pernah dengar kan ya, doa Bapa kami, Isa? Nah, sering, tadi itu ada yang ngomong sering. Oke, kalau gitu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami sudah bersekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh senantiasa bersyukur ya Tuhan, di dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan berkat bagi kami. Maka dari itu ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Engkau sertai ya Tuhan, sekolah kami, proses belajar kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh belajar dengan giat dan mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan, sebagai hasil dari belajar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami. Sertailah orang tua kami ya Tuhan, berkatilah, kiranya mereka dapat senantiasa sehat, selalu diberi kesehatan dan kekuatan, dan dapat selalu membimbing dan mendidik kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu kami. Kiranya sekolah minggu ini boleh menjadi berkat baik bagi kami dan juga orang lain. Sertai juga kakak-kakak ya Tuhan, baik yang sekarang bergabung maupun yang belum bisa bergabung. Kiranya kami semua kakak-kakak boleh berada di dalam perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Jikalau sebentar lagi kami mau kembali beraktivitas menjalani hari kami, kiranya Kau yang sertai ya Tuhan. Doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kamu Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang makanan yang secukupnya, Cukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami. seperti kami juga Ini orang yang bersalah. kepada kami. Kepada kami. Dan Jangan jangan membawa membawakan yang cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Ya, adik-adik, sudah ibadah, sudah sekolah minggu, udah belajar pengakuan iman rasuli, udah. Jangan lupa adik-adik dipelajari ya, dan kalau bisa dihafalkan. Lalu untuk doa Bapa kami, setiap minggu mungkin kita juga akan berdoa Bapa kami. Jadi ada baiknya adik-adik hafal ya. Oke adik-adik? Oke, ya. Kakak-kakak, gimana kakak-kakak? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, sudah kirim emot. Aku juga udah emot nih semua. Nah, oke, sip. tugasnya Ya. itu ya, udah Bapak kasih sama pengakuan iman rasuli. Ya, Hafalannya. tugasnya. Emot. Nah, karena ayat hafalannya nggak ada, berarti tugasnya doa Bapa kami sama pengakuan iman rasuli ya, adik-adik. Oke. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Terima kasih sudah mau bertemu sekolah Minggu. Salam buat Papa Mama ya. Yuk Tuhan foto Yesus. bareng. Oh ya, oke. Aku lupa foto bareng dulu ya. Ayo, gaya dulu yuk. Foto bareng yuk. Oke, On cam Karyo. Hai. Oke. Karyo. Ya. Karyo bisa screenshot atau lagu yang Bisa Kak, bisa. ya, oke. Ayo gaya. Ayo kita gaya dulu nih buat Hitung ya. dokumentasi kita. 1, 2, Itu kenceng gara-gara. Lagi adik-adik yuk. Lagi. Gayanya gimana? 1, 2. Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih. Oke. Karyo. Sip. Timi udah Ya, gini. mantap. Gayanya mantap. Sip. Oke adik-adik, selamat Seminggu. hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat hari Minggu.